Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti pesan firman Tuhan yang Engkau sampaikan kepada kami dan mampukan agar kami menjadi anak-anak-Mu yang taat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 dari 1 Korintus pasal 13 ayat keempat. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tema renungan saat ini adalah kasih yang nyata. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada lomba lari maraton Sengke, Tiongkok pada tahun 2010, seorang pelari maraton wanita dari Kenya yang bernama Jacqueline Yetipkei Kiplimo atau biasa dipanggil Jack, ikut dalam lomba lari tersebut. Dalam lomba itu Jack melakukan tindakan yang sangat terpuji. Ia melihat seorang pelari asal Tiongkok yang tidak memiliki tangan dan kesulitan ketika mengambil air dan mengalami dehidrasi. Lalu Jack menolong memberikan minum kepadanya di setiap pos dari KM 10 hingga KM 38 sampai pelari tersebut kondisinya membaik. Mau tidak mau tindakannya itu memperlambat laju larinya dan ia ketinggalan oleh peserta lain. Akhirnya Jack harus rela hanya menjadi juara kedua dan kehilangan hadiah utama sebesar $10.000. Saat itu ketika media mewawancarainya, "Mengapa engkau mau membantu orang lain yang tidak kau kenal dan membuat engkau kehilangan hadiah utama? Padahal engkau berbeda warga negara, ras, dan suku dengan orang tersebut, juga berbeda kulit dan kepercayaan." Jack menjawab, "Saya tidak pernah menyesal untuk membantu orang lain. Bagi saya, orang itu bukan orang asing, tapi sesama manusia yang perlu mendapatkan bantuan." Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, itulah kasih, berani untuk berkorban. Kasih yang sudah Tuhan contohkan buat kita. Tuhan Yesus sudah mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita bisa diselamatkan dari dosa. Oleh karena itu, beranikah kita juga berbuat kasih kepada orang lain tanpa memandang siapa orang tersebut, sebagaimana sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu rela berkorban. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sikap Jacqueline yang terpuji bisa menjadikan kita terdorong untuk rela berkorban bagi orang lain tanpa memandang bulu. Mari kita bangun karakter untuk mengasihi yang dibuktikan dengan berani berkorban. Karena Tuhan Yesus pun sudah memberikan teladan kepada kita, yaitu dengan mengasihi kita dengan memberikan nyawanya bagi kita. Mari kita menjadi berkat bagi orang lain dengan mengasihi dengan cara yang nyata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami bahasa kasih-Mu
kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tulus, dan kasih yang rela berkorban. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan pergumulan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Sertailah di dalam menjalankan aktivitas kami, supaya apa yang kami kerjakan dapat berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.